Apa kabar adik-adik? Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kita membahas topik tentang perkalian pecahan. Nah, kali ini bagian yang kedua kita akan membahas pecahan campuran. Oke, baiklah mari kita bahas contoh soal perkalian pecahan, lebih khusus pecahan campuran, agar kita lebih mengerti lagi bagaimana mengalihkan pecahan dalam soal-soal matematika. Oke, untuk lebih mengerti lagi kita coba contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua ini terlihat lebih panjang ya, terlihat lebih panjang dan mengandung pecahan campuran. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang bukan hanya berisi pecahan saja, tapi juga berisi bilangan bulat. Nah, kalau hanya pecahan saja itu namanya pecahan biasa. Nah, kalau berisi juga bilangan bulat itu namanya pecahan campuran. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada 1/2/5, ini adalah pecahan campuran. 1/2/5 dikali 2 1/3, pecahan campuran juga, dan dikali dengan 4 1/2, pecahan campuran juga. Jadi ketiga-tiga ini adalah pecahan campuran. Nah, kita harus merubah ya, pecahan campuran harus dirubah ke pecahan biasa supaya kita bisa melakukan proses perkalian. Bagaimana caranya kita merubah pecahan campuran ini yang ada di soal ini menjadi pecahan biasa? Mari kita coba satu persatu. Pertama kita coba 1/2/5. Kita rubah dia menjadi pecahan biasa. 1/2/5. Caranya adalah kita mulai dari bawah, dari penyebutnya. Jadi penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilang. Jadi prosesnya dari bawah. Dari bawah itu pertama penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan pembilang. Nah, jadi 5 dikali 1 tambah 2. Nah, 5 dikali 1 tambah 2 ya, 5 dikali 1 tambah 2. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya tetap yaitu 5 ya. Ingat selalu penyebutnya tetap yaitu kalau di contoh ini 5. Yang berubah adalah pembilangnya. Berarti pecahan campuran 1/2/5 akan menjadi 5 kali 1 tambah 2 adalah 7. 7/5. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan? Merubah dari pecahan campuran 1/2/5 ke pecahan biasa, yaitu menjadi 7/5. Bagaimana dengan 2 1/3? Nah, caranya sama ya. Caranya sama. Berarti 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, 3 dikali 2 ditambah 1/3. Sekali lagi penyebutnya tetap ya, tidak berubah. Hasilnya adalah 7/3. 7/3. Dan yang pecahan campuran terakhir 4 1/2. 4 1/2 maka menjadi 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4 ditambah 1/2. Hasilnya adalah 9/2. Oke adik-adik, proses pertama yaitu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa sudah kita lalui. Sekarang kita ke jawaban dari soal kita ini, yaitu 1/2/5 kali 2 1/3 kali 4 1/2 sama dengan, tinggal kita ganti ya. Jadi kita ganti
1/2/5 dengan 7/5, kemudian 2/1/3 kita ganti dengan 7/3, kemudian 4/1/2 kita ganti dengan 9/2, sehingga jawabannya menjadi 7/5 kali 7/3 kali 9/2. Ya, sudah jelas ya, diambil dari hasil ini. Langkah berikutnya, ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi kita kalikan semua, 7 kali 7 kali 9 per 5 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 7 kali 7 kali 9, 441, dan 5 kali 3 kali 2 adalah 30. Nah, bagaimana jawaban selanjutnya? Apakah ini sudah jawaban final? Belum adik-adik. Kita harus melanjutkan pecahan ini 441/30 menjadi lebih sederhana lagi, karena kita tahu pembilangnya lebih besar, 441, penyebutnya 30. Berarti pecahan ini masih bisa diselesaikan lagi ke lebih rinci atau lebih sederhana lagi. Mari kita pindah ke halaman berikut untuk menyelesaikan contoh soal ini. Nah, sampai di sini, ketika kita akan melanjutkan pecahan 441/30, itu sama artinya juga dengan kita mengembalikan dia menjadi pecahan campuran ya. Jadi ini pecahan biasa ke pecahan campuran ya, prosesnya menjadi sebaliknya ya dari proses yang tadi ya. Sekarang kita bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, dalam soal kita ini adalah 441/30. Jadi kita pikirkan 30 dikali berapa agar menjadi 441. Kalau kita hitung-hitung maka kita akan dapat 14 ya. Dimana 30 dikali 14 itu sama dengan 420. Nah, jadi kalau kita mengambil 14 berarti ada sisa 21 ya. Karena yang kita tuju adalah 441, sedangkan 30 kali 14 adalah 420. Jadi selisih 21. Nah, kita sudah peroleh jawabannya sekarang, bahwa 441/30 itu sama dengan 14/21/30. Kita tuliskan di sini jawabannya, adik-adik. 14/21/30. Sekali lagi, penyebutnya tetap ya, 30. 14-nya diperoleh dari sini. 21 ini diperoleh dari sisa ya, sisa dari yang kita targetkan 441, sedangkan perkalian dengan 14 hanya 420. Jadi sisanya 21. Bagaimana adik-adik? Sampai sini sudah cukup jelas ya. Nah, jawaban terakhir atau jawaban finalnya, kita masih bisa juga menyederhanakan pecahan di sini, yaitu pecahan 21/30 kita bagi dengan bilangan yang sama, yang bisa dibagi dengan 21 dan bisa juga dibagi dengan 30. Nah, bilangan itu adalah 3 ya, 3. Ya, jadi 21 bahagi 3 adalah 7, 30 bahagi 3 adalah 10.
Jadi jawaban akhirnya adalah 14 7 per 10. 14 7 per 10. Nah, selamat adik-adik, sampai sini adik-adik sudah mendapatkan jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oh, ternyata ada cara yang lebih singkat juga. Mari kita lihat alternatif caranya, cara yang lebih singkat. Nah, yaitu ketika sampai di 7 per 5 kali 7 per 3 kali 9 per 2, kita bisa menyederhanakannya antara 9 dan 3 ya, antara 9 dan 3, yaitu dengan cara yang sama tadi ya adik-adik di contoh 1 sebelumnya. Kita bagi 9 dengan 3, jadi 9 dapat diganti 3, sedangkan 3 dapat diganti dengan 1 ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menyederhanakan perhitungan atau mempercepat kita mendapatkan hasil atau jawaban akhir. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan pembilang dikali dengan semua pembilang, penyebut dikalikan dengan semua penyebut. Jadi 7 kali 7 kali 3, bukan lagi 9 ya, 7 kali 7 kali 3 per 5 kali 1 kali 2. Hasilnya adalah 147 dibagi 10. Jadi 7 kali 7 kali 3 147, 5 kali 1 kali 2 adalah 10. Nah, bagaimana jawaban selanjutnya? Sama dengan cara di atas ya. Kita cari berapa dikali 10 sama dengan 147. Nah, kita peroleh 14, yaitu 14 dikali 10 atau 10 dikali 14, itu hasilnya adalah 140. Ada sisanya, 147 dengan 140 ada sisa 7. Maka jawaban akhir dari pecahan ini adalah 14 7 per 10. Nah, 14 7 per 10. Jawaban akhir. Bagaimana dengan jawaban yang di atas tadi? Dengan jawaban yang kita dapat sekarang sama ya adik-adik. Dua-duanya dapat 14 7 per 10. Cara mana yang adik-adik mau gunakan? Ya, kedua-duanya boleh ya, kedua-duanya boleh, silakan dilihat mana yang lebih cocok atau lebih cepat mendapatkan hasilnya. Baiklah, kita sudah belajar tentang perkalian pecahan. Kita akan lanjut lagi nanti ke materi berikutnya, nanti di video berikutnya. Terima kasih ya adik-adik untuk telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya.